Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya diminta cerita ini, tapi kalau saya dengerin dari tadi, seru juga ini. Ada perbedaan dua alur gitu ya. Yang satu masalah jasa, yang satu masalah memanage keuangan. Kok nggak nyala ya? Kita bicara ini aja dulu. Perubahan eksternal ini begitu cepat. Begitu cepat. Di luar dugaan JKN akan muncul mendadak. Padahal dari dulu sebenarnya, tapi baru munculnya kemarin-kemarin ini. Kita heboh di sini. Dimanapun jika ada perubahan pasti ribut, pasti. Intinya adalah kita umumnya berada pada zona nyaman, sehingga sulit berubah. Udah jelas dunia berubah. Ada yang menyatakan seorang ahli bahwa dari 10 rumah sakit 3 akan kolaps menghadapi dunia semacam ini. Saya tidak tahu, tapi yang jelas SMS banyak masuk ke saya, banyak rumah sakit dijual. Tolong Pak Hana jadi broker untuk menjualkan rumah sakit. Saya tawarkan satu pun gak ada yang mau. Jadi intinya kalau ada perubahan ini, mau nggak kita nih bertransisi terhadap perubahan? Tinggal itu aja sebenarnya. Sulit kita mau masuk ke perubahan itu sulit. Dinosaurus punah gara-gara tidak mau berubah. Saya tidak tahu apakah pada saat zaman Nabi Nuh gitu, karena dia badannya gede, lebih besar, dia nganggap dia hebat, dibilang ada banjir besar, dia nggak mau berubah. Saya kuat, saya hebat, dari dulu nggak ada masalah. Tapi cicak masuk, tokek masuk ke dalam. Akhirnya sampai sekarang yang eksis adalah cicak sama tokek dibanding dinosaurus yang besar. Jadi Anda kalau tidak mau masuk ke perubahan, bertransisi, perubahan itu eksternal. Kita bertransisi masuk ke perubahan itu. Sistem apapun tetap aja intinya di orang, transisi. Dan kalau kita lihat, sekarang ada JK ini sebenarnya shifting paradigm, ada pergeseran paradigma. Yang dulunya retrospective payment, kita bisa nulis sebanyak apapun, ya dibayar oleh pasien. Sekarang dibatasi itu dengan inasi bijis ini. Tapi untuk berubah ini yang arah ke sana menjadi ke arah sana, itu akan masuk yang disebut lorong transendental. Disinilah lorong penderitaan. Yang menderita, paling menderita setahu saya, itu direktur rumah sakit. Ditekan oleh para dokter. Perawat juga menekan. Sedangkan dia harus mempertahankan kehidupan rumah sakit. Ada yang minta 60%. Kalau tidak 60%, kami tidak mau melayani. Ada yang minta kalau kita tidak dibebaskan untuk ini, segala macam sesuai dengan keinginan kita, maka saya akan rujuk semua pasien ini. Yang panas dingin direkturnya. Ngadu ke bupati, kata bupati, loh Anda sudah saya angkat direktur, masa nggak bisa ngatasin gitu? Akhirnya pusing kembali ke direktur. Jadi Arsada ini sebenarnya kumpulan orang-orang menderita sebenarnya. Sini. Tapi ada istilah. Barang siapa yang mampu menahan penderitaan, dia akan jadi pemenang. Kita lihat aja deh nanti calon presiden 2 nih. Siapa yang paling banyak menderita dulunya, pasti jadi pemenang. Kita lihat ya, ini saya bicara sekarang. Saya tidak bilang siapa-siapa. Barang siapa yang dihujat, terus dia menahan penderitaan, pasti jadi pemenang. Jadi kalau ingin kita menang seseorang, jangan menghujat yang lain. Sebab yang dihujat itu akan menang. Udah diam-diam aja. Dizalimi pasti menang. Barang siapa yang mampu menahan penderitaan, lorong transendental masuk dia sehingga dia masuk ke yang baru, dia memang menderita di sini, tapi nanti akhirnya dia akan jadi pemenang. Orang yang balik lagi ke sini sulit. Sebab apa? Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 jenis manusia yang ada di rumah sakit. Yang tidak mau berubah itu ini nih orangnya nih. Zona nyaman. Sudah nyaman model begitu sulit dirubah.
Tiba-tiba harus ada clinical pathway, harus ada aturan gini, berbasis prosedur. Dia sudah biasa gaya bebas, tiba-tiba harus gaya punggung. Susah. Ini yang sulit berubah. Ribut tuh ini. Sedangkan yang ini, yang tanda bintang ini, orang yang dulunya nggak nyaman, ini harus kok gini-gini aja gitu. Sedangkan yang merah ini adalah disebut zona panik. Mau berubah kek, mau nggak berubah, sabodo amat. Selama ini saya menderita terus. Ini ada golongan ini di rumah sakit. Nah, jadi kita menghadapi ini sebenarnya nih. Yang celaka direkturnya ada di sini, celaka sudah. Dan kalau kita masuk ke sini, penolakan perubahan untuk JKN ini, kalau dari sisi manajemen itu penyebabnya ini, sulit bertransisi terhadap pertumbuhan. Ada kesulitan untuk bertransisi, merubah polanya itu. Yang kedua, sulit meninggalkan cara-cara lama, masa lalu. Udah kebiasaan begitu, ini sulit. Yang ketiga, khawatir rumah sakit merugi. Dan berikutnya adalah sifatnya sistemik. Jadi kalau direktur, sifatnya sistemik. Tapi kalau para tenaga medis, sama ininya sulit bertransisi terhadap perubahan, sulit meninggalkan cara-cara lama, khawatir jasa medis menurun. Tadi saja dari ada yang minta 60, manlak keluar 30, 50. Kalau seandainya dia dikeluarkan oleh Menkes 30-50, malah petaka bagi para direktur. Kalau dipasang 50 biaya operasional kedodoran, kalau dipasang 30 dia habis-habisan bertempur di internal. Jadi saya udah bilang sama Pak Kuncoro, sebaiknya angka tuh 1 saja keluar. 100%, 50%, dapat 1 aja. Jadi menderita ya karena 1 itu gitu. Jangan Depkes melempar bola panas dilempar ke rumah sakit. 30-50 berat. Direktur maunya 30, pasti dokter maunya 50. Perangnya lama, bisa bertahun-tahun. Berikutnya, ini contoh. Setahu saya, di tingkat nasional rata-rata saya keliling Indonesia, keliling-keliling masalah remunerasi, itu rata-rata yang dibagikan 32% dari total klaim. Beda antara JKN dengan Jamkesmas dulu. Di JKN obat sudah ada di dalamnya, obat, laboratorium, radiologi sudah di dalam. Jadi kalau dibagikan seperti dulu Jamkesmas ingin 44%, maka obat akan tergerus sekitar 24%. Karena obat maksimal 20%. Jadi modal obat tiap bulan 20% hilang, 20%, itu berat. Nah ini yang tidak dipahami oleh teman-teman. Jawa Barat 32. Waktu saya melatih di Jawa Barat, rata-rata 32. Jawa Tengah ternyata 30. Bagus, karena rata-rata Jawa Tengah ini nih 30 sampai ya antara 30. Sedangkan di nasional antara 18 sampai 37. Ada rumah sakit yang 37% ada, bahkan ada yang 45% ada. Tapi tunggu aja kita nanti. Salah satu rumah sakit swasta membagikan 50% pada bulan Februari. Swasta. Di Palembang. Bulan Maretnya ngundang saya. Kenapa? Jebol rumah sakit. 50% dibagikan. Kemudian Permenkes nomor 12, ini 44%, ini hanya berlaku untuk rumah sakit vertikal. Tetapi sudah termasuk pembayaran karyawan honor. Ya akhirnya sih sekitar seginilah, 24 sampai 34%. Ini vertikal. Sedangkan jasa masa lalu 40 sampai 44%. Ini pun yang memunculkan angka ini 44%, saya dan kawan-kawan, Kuncoro, Pak Heru, Arsada bertempur di Depdagri, bertempur di Depkes ini. Ini nih dulu saya ingat betul. Karena obat tidak dimasuk di situ. DKI Jakarta 60%. Saya pada tahun 2009 diminta menghadap dengan Koke kalau nggak salah oleh teman-teman DKI.
jawaban Foke waktu itu, Pak Hana, kalau DKI itu lain. Kita ini punya uang, nggak ada masalah. Ya sudah. Tapi yang 60% ini sudah termasuk bayar honorer ini. Jadi akhirnya kecil juga jatuhnya. Kecuali dia tidak punya honorer, gede ini angkanya. Nah, draft manlak antara 30 sampai 50. Draft ini menurut saya nih kalau seandainya keluar seperti ini buah si malakama untuk direktur rumah sakit. Sebaiknya memang satu saja, mau 30, 31, 32 atau 50. Tegaskan. Jadi kita jelas, seandainya rumah sakit kedodoran berarti ini kesalahan mengeluarkan ini. Itu aja gampang. Dan tidak ada beban di direktur rumah sakit. Tidak ada beban juga di para dokter. Satu. Saya usul sih sebenarnya yang maksimal kalau kepepet bener 40% masih bisa. Ya. Mudah-mudahan sih 40% yang keluar. Berikutnya teman-teman sekalian, pemahaman mendasarnya adalah JKN ini sudah diberlakukan. Tidak bisa mundur lagi. Tidak bisa balik lagi. Nggak bisa. Dan melakukan transisi atau transformasi perubahan atau terlindas oleh perubahan. Begitu aja, dua aja pilihannya nih. Lebih baik kita ikut berubah. Menderita memang iya. Teman-teman dokter mungkin merasa jasanya menurun pada satu saat. Tapi nanti kalau udah kebiasaan mah turun tuh nggak apa-apa. Lama-lama juga naik. Jadi yang perubahan itu menyangkut sebenarnya habit. Kalau kata Pak Adib tadi, kebiasaan, budaya. Jadi jika budaya ini diciptakan oleh skill, knowledge, attitude. Ini disebut kompetensi seseorang. Nah, skillnya apa? Ya kita harus belajar keterampilan teknis. Bagaimana menerapkan clinical pathway, bagaimana menerapkan patient safety. Kenapa saya sebut patient safety di sini? Jika tidak aman pasien, itu cost pasti. Error is cost. Ada error, cost pasti. Biayanya besar. Nah, kita ingin menghemat. Kemudian menerapkan cost containment, sudah jelas ini. Di sini adalah bagaimana pengembangan manajemen, pengembangan kemampuan teknis. Dan di sini attitude-nya harus bisa bertransisi. Kemudian sadar biaya. Kita umumnya tidak sadar biaya. Yang ada itu adalah sadar bahwa uang saya makin mengecil. Ada itu. Tapi sadar biayanya nggak ada. Mencegah moral hazard. Dan terakhir, sadar situasi. Bahwa situasi sudah berubah. Berikutnya tahapan transformasi. Tahapan 1, transisi mental. Ini paling sulit. Sebab ini inti. Bagaimana direktur rumah sakit bersama-sama tenaga medis, keperawatan, kumpul bareng, bahas bersama-sama bahwa dunia sudah berubah. Ayo kita tinggalkan cara-cara lama, kita cari jalan keluar. Ini mestinya. Dan harus menyadari bahwa masa lalu bukan masa ini. Jadi tinggalkan masa lalu, masuklah ke lorong transendental agar kita jadi pemenang. Nah ini tidak mudah. Ini bergantung yang kuat. Kalau direkturnya kuat, gampang. Kalau direkturnya lemah, habis digebukin. Adu kuat aja nih. Sama dengan sistem remorasi. Sistem remorasi yang zaman dulu itu adu kuat. Jadi berbasis tingkat kegalakan. Kalau dokternya galak, gede dokternya. Perawatnya galak, perawat yang gede-gede. Manajemennya galak-galak, manajemen yang gede. Itu dulu. Jadi berbasis tingkat kegalakan. Kemudian rubah sikap dan perilaku, bangun keterbukaan tentang kinerja keuangan rumah sakit. Kita harus transparan. Ini nih, angka rupiah segini, untuk biaya operasional segini, jelas. Jadi biar tahu semua. Tapi beberapa rumah sakit pernah melakukan ini, itu dibantah oleh para dokter. Kata dokter, itu urusan manajemen. Kenapa jadi kami dibebankan? Wah, itu susah juga. Jadi mindset yang harus dirubah. Berikutnya adalah lakukan unlearn, tinggalkan masa lalu, belajarlah sekarang, dan belajar kembali yang lalu yang masih baik. Ini yang sudah kita. Inilah disebut transisi mental pada konsep perubahan. Berikutnya tahap kedua adalah transformasi sistem. Belajar memahami aturan-aturan baru, cara-cara baru,
tinggalkan cara-cara lama, lakukan lompatan ke depan. Itu kata Peter Drucker. Tinggalkan cara-cara lama, lakukan lompatan ke depan, walaupun risiko menghadang Anda. Daripada merubahnya dikit-dikit, risikonya seumur hidup. Mending sekaligus. Buatlah sistem sesuai dengan perubahan eksternal. Cost containment, clinical pathway harus benar-benar diterapkan. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan clinical pathway, itu rumah sakit tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Hitung-hitungannya. Memang rugi satu, untung satu, begitu. Akhirnya sih nggak akan rugi sebenarnya. Kemudian perubahan prosedur. Prosedur-prosedur lama harus dirubah, disesuaikan. Dan berikutnya, yang bisa merubah seseorang mau bertransisi secara efektif adalah dengan merubah sistem. Atau pakai teori Stalin. Kata Stalin, kalau ingin merubah suatu kaum, kelompok, kumpulkan di lapangan, dibom, mati semua, hidupkan yang baru. Ah, itu yang bagus. Masa kita mau meninggal bareng kan gitu? Itu yang paling bagus, kata Stalin. Berikutnya, tahap ketiga, transformasi aplikasi. Mulailah menerapkan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan sistem-sistem yang baru. Lakukan pembelajaran dengan kursus, BIMTEK, magang, dan studi banding. Urut-urutan ini kalau kursus itu hanya 5% saja kemampuan perubahannya. Dan bisa menelan waktu sekitar 10 tahun. Kalau BIMTEK lumayan, bisa 8 tahun. Kalau magang bisa lebih cepat lagi. 6 tahun bisa berubah magang. Studi banding plus magang bisa sekitar 8%, lumayan. 8 tahun, sekitar 6 tahun, 5 tahun. Nah, menerapkan sistem-sistem baru yang fit dengan perubahan eksternal. Jauhkan cara berpikir takut salah. Kita kan selalu takut salah. Wah, kalau begini nanti pasiennya meninggal. Wah, kok pasien itu. Coba aja dulu. Sebab tidak pernah ada kebenaran jika tidak ada kesalahan. Sesungguhnya dari 1000 yang ada tangani pasien, belum tentu itu betul semua. Apa kata Pak Adib tadi kan? Belum tentu. Tapi jawab begini, buktinya sembuh. Yang sembuh kan bukan kita, sono. Makanya kalau dokter, walaupun maaf nih, kalau ilmunya agak kurang, tetapi dia ikhlas, itu sembuh semua pasien itu. Karena Tuhan juga kasihan amat nih orang, ya udah dah, sembuhin aja. Tapi kalau tidak ikhlas, uang bahayanya besar. Yang benar pun bisa nggak sembuh. Berikutnya saudara, tahap 4, transformasi aturan main. Bentuk tim pengendali JKN. Di rumah sakit harus ada tim pengendali JKN. Di beberapa rumah sakit bahkan dimasukkan ke dalam struktural. Tim pengendali JKN. Jika tim dibayar khusus. Karena berat pekerjaannya nih. Pelajari tata cara klaim. Koordinasi dengan verifikator. Dan BPJS serta lembaga terkait. Ini kerjaannya memang berat nih. Kemudian terapkan sistem akuntabilitas di masing-masing unit. Selanjutnya, transformasi rumah sakit. Cost containment-nya. Rumah sakitnya seperti apa? Yang pertama, setting prioritasnya. Fokuskan kepada potensi pendapatan atau pengeluaran biaya terbesar. Biaya terbesar di rumah sakit itu ya obat-obatan dan BHP. Hampir menelan antara 40-50%. Ini harus kita kejar duluan. Gimana nih seperti efektif? Bagaimana sistem inventorinya? Bagaimana cara EOQ-nya? Economic order quantity-nya, tepat atau tidak? Ini harus kita lakukan. Yang kedua adalah manfaatkan keberhasilan kecil untuk mendapatkan kesuksesan yang besar. Apapun keberhasilan yang kecil, kembangkan supaya kita bisa lebih berhasil. Yang berikutnya tracking progress. Monitoring transformasi secara tepat. Kita monitoring perubahan ini. Sebab perubahan yang dilepaskan begitu saja, harus terus. Perlu kehandalan dalam mempraktekkan cost containment. Dan dampak yang ditimbulkan. Reengineering berkaitan dengan cost cutting operation. Quality of care dan delight customer. Bagaimana caranya kita bisa menyenangkan pelanggan, tetapi juga kita bisa melakukan cutting operation. Kemudian structuring for project management. Lakukan secara terstruktur. Kemudian benchmarking.
Anda belajar kepada rumah sakit yang sudah bagus. Kan banyak beritanya, rumah sakit kami untung. Coba datangi. Apa benar untung? Atau cuman ingin masuk di seminar? Pasti dipanggil seminar tuh yang untung. Nah kita dengerin, datengin. Beberapa orang kirim ke sana, gimana bisa untung dia? Berikutnya, strategic cost management, transformasi pengelolaan rumah sakit. Yang satu, rekrutmen pegawai. Mulai sekarang kita harus rekrutmen pegawai. Pegawai yang betul tuh maksimal 2 kali jumlah tempat tidur. Kalau tempat tidurnya 400, karyawan tuh maksimal 800. Maksimal itu. Udah gitu, harus menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya. Saya ke beberapa rumah sakit, melatih bisnis plan. Ternyata yang jadi kabag keuangannya adalah bidan. Dilatih 3 hari, mencret. Diare. Dia mendatangi saya hari kedua, Pak Hana, saya mohon sama Pak Hana, tolong sampaikan ke Bupati supaya saya diberhentikan jadi ini. Nggak tahan saya. Tadinya badan saya gemuk, sekarang jadi kurus habis gara-gara ini. Akhirnya diusulkan ke Bupati, diganti oleh Bupati, akhirnya bidan ini terlolos dari bahaya. Dan penggantinya adalah sarjana hukum. Dalam hati saya, ini dia nih. Kita ini kekurangan tenaga. Di daerah itu sulit cari akuntan setengah mati. Bidan akhirnya jadi keuangan. Tempatkan sesuatu yang sesuai jabatan dengan kompetensinya. Ya kayak tadi sarjana hukum jadi keuangan. Insinyur jadi SDM. Aneh-aneh. Banyak yang aneh. Ada sarjana politik pegang keuangan. Ada. Hindari penambahan pegawai tanpa analisis jabatan. Celakanya kita BLU padahal punya ketentuan yang disebut fleksibilitas BLU, salah satunya adalah rekrutmen pegawai. BLU itu ada 14 fleksibilitas, salah satunya rekrutmen pegawai. Jadi boleh menentukan karyawannya. Tapi ternyata itu tidak dibuat, akibatnya dari pihak kabupaten, Pemda menjejalkan terus karyawan. Kemarin ada bagian keuangan ganti yang senior. Diganti yang senior, yang mau pensiun taruh di rumah sakit. Karena lihat remunerasinya besar. Ya payah rumah sakit. Kabag TU diganti dari dinas pendapatan. Sehingga setiap karyawan yang mau cuti harus bayar 5.000 baru dia tanda tangan. Karena dia tadinya dari dinas pendapatan. Oh ini ada nih. Saya nggak sebutkan rumah sakitnya, tidak etis kalau saya sebutkan. Mengerikan sekali. Kemudian tanamkan tentang perlunya cost containment, sadar biaya. Lakukan fire fast, hire slow di teorinya. Kalau mau mecat orang segera. Wah kalau gini saya mengundurkan diri, cepat ajukan, tanda tangani, ajukan ke bupati, biar berhenti. Tapi ngangkat orang, tenang-tenang. Sebab dalam rangka persaingan transformasinya, nanti rumah sakit ini upayakan karyawan dan seluruh pegawai itu dari mulai fisiknya harus sempurna. Di bawah 160 jangan diterima. Tingginya 160 cm model saya jangan diterima. Yang boleh pendek itu hanya direktur. Kalau karyawan harus tinggi-tinggi. Perawat harus cantik-cantik, putih, mulus, bisa ngomong. Dokter harus yang keren-keren, yang cantik-cantik, baru hebat rumah sakit. Kita kan salah strategi. Perawat yang tua-tua pasang di rawat jalan, salah. Rawat jalan itu pintu gerbang rumah sakit, yang tiap hari ratusan orang melihat. Yang tua-tua kita pasang, udah pusing mereka itu. Pasang yang muda, yang cantik di depan. Yang tua mundur ke belakang. Begitu. Ini terbalik, itu salah strategi udah. Rumah sakit ini. Nanti rumah sakit ke depan, jangan memboros-borosi dengan hal-hal yang tidak perlu. Hanya ingin, wah, nggak usah. Kelas 3 kalau Anda bikin,
dari KW 3, bawah KW 4. Yang penting aman, bangunannya tidak rubuh. Tempat tidur cukup yang harga 2,5 juta. Di PAN itu ada. Kita kembali supaya irit. Listrik cukup 5 watt aja. Ya. Oh, gimana caranya? Nah, ini saya ekstrim bicara, tapi silahkanlah cari ya. Pakaian gak usah yang mewah-mewah. Kemudian apa, kertas yang mahal-mahal, nggak usah. Yang murah-murah aja sekarang pakai. Alat-alat jangan yang mahal-mahal, cari yang terjangkau selama itu bisa digunakan. Berikutnya pengadaan obat-obatan dan BHP. Lakukan pembelian obat dan BHP sesuai dengan kebutuhan formularium rumah sakit atau Fornas. Silahkan. Jangan keluar dari situ. Berikutnya upayakan melakukan JIT. Jadi kita tidak menstok obat, tetapi mereka ngirimnya rutin. Itu lebih efisien. Kurangi item dan merek obat. Misalnya ampicillin itu cuma merek generik 1, paten 1 kalau memang ada mau paten. Jangan ada ampicillin, ada parpicillin, ada calpicillin, ada bimacillin. Yang kacaunya ada kampretcillin juga ada. Bagaimana kita? Kebanyakan obat akhirnya jadi karu-karuan. Nah, sekarang simpelkan, cukup 1 merek saja. Dan dari perusahaan yang sama, itu diskonnya gede. Kita tekan sehingga harga jualnya murah. Upayakan sebentar. Kendalikan obat dan PHP pada floor stock. Floor stock adalah biaya obat yang tidak terdeteksi. Berbeda dengan apotek. Kalau apotek jelas, tapi floor stock amblas begitu saja. Sebab apa? Tarifnya mengikat dengan pelayanan. Dan kehilangan obat, BHP, itu dimakan di floor stock. Jadi hati-hati Anda floor stock. Jadi harus ada, bukan kepala instalasi, tetapi koordinator floor stock. Dia kerjanya keliling, ngecek IGD, ICU, bedah sentral, rawat inap, keliling terus. Obat yang dibutuhkan itu apa? Oh, dipakainya berapa? Harus dikontrol. Kalau tidak, ini amblasnya di sini. Ini sebab ini gray area di sini. Tidak terdeteksi berapa rupiah habis. Berikutnya adalah pengendalian listrik dan air dan telepon. Matikan listrik, AC, komputer, apapun air jika tidak dipergunakan. Ini dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Jakarta yang terkenal. Dia melakukan ini. Lumayan menurunnya. Ketika saya pegang rumah sakit swasta, listrik dari 175 juta sebulan bisa ditekan jadi 125. Lumayan 50 juta menghemat. Ini gimana caranya nih? Matikan listrik jika tidak digunakan. Tapi kalau bisa pasang yang besar, seperti di rumah sakit Haji Surabaya. Itu pasang, matikan listrik jika tidak digunakan. Tapi sering L-nya dihapus, L sama ini dihapus sama K-nya. Nakal-nakal. Matikan istri jika tidak digunakan. Akhirnya jadi gitu. Akhirnya dicabut. Gunakan password untuk telepon. Telepon masing-masing yang punya telepon dikasih password. Sebab kalau tidak, jebol. Kontrol dan kendalikan penggunaan bahan bakar solar, genset. Ini juga disering nih. Pemborosannya di sini. Ban mobil, kendaraan, coba cek. Itu ganti ban mobil itu berapa bulan sekali, ketahuan tuh nanti. Itu bisa menghemat. Berikutnya, bangunan gedung. Pembangunan dan rehabilitasi gedung berbasis master plan. Jangan dikira-kira. Berikutnya, gunakan bahan-bahan yang murah, ramah lingkungan, serta harga yang terjangkau. Atapnya misalnya untuk kelas 3 cukup rumbia saja. Rumbia ya. Ini kelas 3 kita. Jadi antik, kembali ke back to basic. Pemeliharaan gedung secara berkala. Ini sering masalah nih. Saya ke rumah sakit, udah ratusan rumah sakit saya keliling-keliling, itu rata-rata pintu kamar mandi kuncinya diganti sama paku diikat tali rapia, rata-rata. Saya bilang, udah berapa lama? Wah, ada kali 3 tahun itu. Jadi kalau begitu, untuk kelas 3 bikin saja dari awal, kuncinya dari paku diikat tali rapia, pasti awet. Hemat lagi biayanya.
Kemudian hindari pembangunan gedung yang boros biaya pemeliharaan, misalnya pencahayaan. Jadi kalau bikin bangunan rumah sakit, sebaiknya upayakan pencahayaannya luar biasa, bagus. Kaca, banyakkan kaca. Jadi pada saat siang hari tidak ada satu lampu pun nyala, termasuk ruang direksi. Sekarang rata-rata bikin rumah sakit modelnya model Eropa, blok. Akhirnya nyala terus yang malam, bangkrut rumah sakit. Mestinya kaca, termasuk ruang poli, ruang operasi dari kaca semua, jadi orang bisa melihat, itu jadi bagus, jadi daya tarik sendiri. Berikutnya adalah peralatan medis. Menggunakan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan dan selektif, sebaiknya kualitasnya harganya sama. Hindari input driven. Apa yang disebut input driven? Permintaan dokter, saya minta alat ini, kalau enggak saya nggak mau. Ini input driven namanya. Akhirnya beli lagi yang canggih, baru canggih datang beli lagi. Akhirnya input driven. Akibatnya apa? Boros. Berbagai peralatan medis sebaiknya semerek. Nah, ini juga yang teman-teman agak sulit ini memang. Tapi di beberapa rumah sakit, di Jepang lah contoh. Jepang 250 rumah sakit milik satu company, itu mereknya semua sama, GE. Saya tanya sama pemiliknya, kenapa Anda pilih GE? GE lebih murah ketimbang Toshiba. Itu orang Jepang. Mereknya GE semua. Di kita kan enggak. Ambulans saja beda-beda. Yang satu Daihatsu, yang satu KIA, yang satu ya semerek, lebih efisien. Terserah Anda mereknya apa, saya tidak. Tapi pilihlah yang terjangkau. Kemudian pemeliharaan peralatan medis harus dilakukan secara berkala. Jadi jangan IPSRS itu dibiarkan menjadi lembaga perbaikan. Dia itu suatu instalasi pemeliharaan. Jadi kerjanya keliling, ngecek gitu gimana. Saya melihat dari rumah sakit terkenal nih di Jakarta, swasta, itu alat USG, colokannya sudah diikat pakai perban. Itu ciri tidak dipelihara. Dan berikutnya saudara ATK, administrasi. Peralatan ATK, komputer, printer, kertas, kalkulator, upayakan semerek. Semua komputernya mereknya sama. Kalkulator sama mereknya. Kemudian ATK, kertas, semua merek sama, merek itu. Kemudian ukurannya harus sama, jangan bermacam-macam. Jangan setiap beli beda-beda, ini masalah nanti. Begitu pula printer. Nah, ini akan menghemat rumah sakit. Memang tidak terasa waktu itu, tapi nanti ke depannya kelihatan. Kemudian kendalikan pemanfaatan ATK, misal form rekam medik yang terlalu mewah, mulailah dengan menggunakan yang lebih murah. Kalau Anda ada rumah sakit pakai kartu seperti kartu ATM, sebaiknya ganti aja yang biasa. Nggak usah lah, orang tet langsung wah mas. Memang iya praktis, tapi biayanya besar. Sekarang cari yang termurah, ya. Kemudian standarisasi alat tulis kantor. Jadi Anda harus punya standarisasi alat. Misalnya gini, printer merek ini, harus merek ini. Di rumah sakit Anda masing-masing, terserah milih yang mana. Komputer merek ini, kalkulator harus merek ini, kertas harus merek ini, ukuran segini, ketebalannya sekian, misalnya 60 gram. Harus ada standarnya. Nah, standar ini yang kita tidak miliki. Kalau ini kita miliki, pasti berhasil. Saudara-saudara, akhirnya menginginkan hasil yang berbeda, ingin besar pendapatan dengan melakukan cara-cara yang sama, adalah tindakan orang gila. Itu kata Albert Einstein. Jadi kalau ingin hebat, robahlah cara-cara lama. Jangan menggunakan cara-cara baru. Terima kasih, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.